Dasar goblok, input data seperti itu aja nggak becus. Kamu tuh masih guru honorer, sadar dong kerjanya yang bener. Bu Laras duduk termenung di sudut ruang guru yang mulai sepi. Matanya masih sembab, tapi tak ada lagi air mata yang jatuh. Seakan sudah habis ditumpahkan sepanjang pagi. Kata-kata kasar Pak Suroyo terus terngiang di kepalanya, menusuk lebih dalam. Daripada tamparan fisik, ia merasa dipermalukan. Bukan hanya sebagai guru, tapi sebagai manusia. Di depan rekannya sendiri, harga dirinya tercabik tanpa ampun. Padahal selama ini, ia selalu berusaha bekerja dengan sepenuh hati. Datang lebih awal dari semua, dan pulang paling akhir, demi menyelesaikan administrasi yang seringkali bukan tugasnya. Namun semua itu lenyap begitu saja, hanya karena satu kesalahan. Castle. Bu Laras tahu betul, dunia tak adil pada orang kecil seperti dirinya. Tapi pagi itu terasa lebih menyakitkan dari biasanya. Sahabat semuanya, sebelum kita lanjutkan cerita ini, silahkan tulis di kolom komentar dari mana sahabat menonton video ini. Jangan lupa bantu support channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan share. Semoga kebaikannya dibalas dengan kemudahan dan dikabulkan semua hajatnya. Amin ya robbal alamin. Hari itu suasana ruang guru masih sepi saat Bu Laras tiba pukul 6:15. Ia selalu datang pagi, bukan karena harus, tapi karena memang suka suasana pagi yang tenang di sekolah. Ia meletakkan tasnya di kursi dan mulai membuka laptop untuk mengecek jadwal pelajaran hari ini. Tak lama kemudian, beberapa guru lain mulai berdatangan. Di antara mereka ada Bu Gita, guru baru yang masih satu angkatan dengan Bu Laras saat kuliah dulu. Ada juga Pak Bram, guru senior yang dikenal pendiam dan jarang tersenyum. Suasana tetap tenang sampai sekitar pukul 7 sebelum bel masuk berbunyi. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Bu Laras ke ruang kepala sekolah. Sekarang juga, suara keras Ibu Rini, kepala sekolah, terdengar sampai lorong. Semua guru langsung diam. Beberapa bahkan saling pandang. Sabajian pura-pura tidak tahu. Bu Laras menoleh ke arah pintu. Bingung. Ada apa ya, Bu? Tanya Bu Laras pelan, berdiri dari kursinya. Jangan pura-pura polos, cepat ke ruang saya, bentak Bu Rini sambil menunjuk ke arah ruangannya. Bu Laras menurut. Langkahnya terasa berat. Di dalam ruang kepala sekolah, suasana sudah tidak enak sejak awal. Bu Rini duduk dengan wajah penuh kemarahan. Di sampingnya ada bendahara sekolah dan 2 staf tata usaha. Kau tahu ini apa? Tanya Bu Rini sambil menunjuk layar monitor. Bu Laras mendekat dan melihat jadwal kegiatan ekskul semester ini yang ia input beberapa hari lalu di aplikasi Dapodik. Ada satu kolom yang salah input. Kegiatan ekskul pramuka tertulis di hari Jumat, padahal seharusnya hari Sabtu. Saya mohon maaf, Bu. Itu kesalahan saya. Saya akan perbaiki hari ini juga, jawab Bu Laras dengan nada rendah. Kesalahan? Ini bukan sekadar salah hari, Bu Laras. Ini bisa jadi temuan saat audit. Apa kamu tahu risikonya? Bentak Bu Rini. Suaranya meninggi. Bu Laras hanya diam. Ia tahu kesalahan itu tidak besar, tapi jelas Bu Rini sedang mencari alasan untuk meledak. Sudah saya bilang dari awal, saya tidak percaya dengan guru honorer. Kerjanya serampangan, tidak profesional. Kalau bukan karena murid-murid menyukai kamu, sudah dari dulu saya keluarkan, ujar Bu Rini dengan nada menghina. Kata-kata itu membuat dada Bu Laras sesak, tapi ia tetap berdiri tegak, menahan air mata yang mulai menggenang. Di luar ruangan, para guru bisa mendengar suara itu. Beberapa bahkan mencoba menguping dari balik pintu, termasuk Bu Gita. Mulai hari ini, jangan kamu ikut campur urusan administrasi sekolah. Fokus saja di kelas. Itu pun kalau kamu masih pantas mengajar, ucap Bu Rini sinis. Baik, Bu, jawab Bu Laras singkat. Ia tidak ingin memperpanjang pertengkaran. Ia keluar dari ruang kepala sekolah tanpa sepatah kata. Di ruang guru, semua kembali sibuk pura-pura menulis atau membaca. Tidak ada yang berani menatap matanya. Bu Gita hanya melirik sejenak, lalu menunduk. Bu Laras duduk kembali di kursinya. Tangannya gemetar saat membuka laptop. Ia mencoba menenangkan diri. Tapi wajah Ibu Rini dan kata-kata Nia terus terbayang.
Hari itu terasa panjang. Di kelas, Bu Laras mengajar seperti biasa. Senyum tetap ia tunjukkan di depan murid-muridnya. Termasuk Nanda, murid kelas 6, yang selalu duduk di depan dan paling rajin bertanya. Anak itu menyapa dengan semangat seperti biasa. Seolah tidak ada apa-apa. Bu Laras, nanti sore jadi bantu. Saya nulis puisi untuk lomba, ya? Tanya Nanda sambil menyalami tangannya. Bu Laras tersenyum lembut. Iya, kita ketemu habis istirahat kedua ya. Di sela mengajar, pikiran Bu Laras melayang. Bukan soal penghinaan yang baru saja ia terima, tapi tentang bagaimana satu kesalahan kecil bisa membuat orang melupakan semua kerja kerasnya selama 2 tahun ini. Ia ingat bagaimana ia dulu harus berjalan kaki hampir 3 kilometer karena motornya rusak, hanya agar tidak telat masuk kelas. Ia ingat saat ia tetap masuk mengajar meskipun sedang demam. Tapi semua itu tidak ada artinya di mata orang seperti Bu Rini. Sore harinya, saat guru-guru lain sudah pulang, Bu Laras duduk sendirian di ruang guru. Ia membuka kembali data yang ia input. Dari situ, ia menyadari ada beberapa data kegiatan yang tidak masuk akal, seperti jumlah peserta lomba yang melebihi jumlah murid, atau anggaran alat tulis yang besar, padahal nyaris tak pernah dibagikan. Tapi ia belum berani berpikir lebih jauh. Mungkin hanya kesalahan entry. Atau mungkin bukan. Saat itulah Bu Gita datang menghampiri dengan ragu. Kamu gak apa-apa? Tanyanya pelan. Bu Laras hanya tersenyum. Gak apa-apa. Sudah biasa. Bu, Rini memang suka begitu. Aku juga pernah dimarahi. Cuma karena salah sebut nama wali murid waktu rapat, ujar Bu Gita sambil duduk di depannya. Mereka saling diam beberapa saat. Aku cuma mau bilang, kamu jangan terlalu jujur sama data. Kadang lebih baik nggak tahu apa-apa. Bisik Bu Gita sebelum pergi. Bu Laras hanya terdiam, menatap layar laptop. Kalimat itu menancap di benaknya. Besok paginya, Bu Laras datang lebih awal dari biasanya. Sinar matahari belum sepenuhnya menerobos jendela ruang guru saat ia duduk membuka laptop. Wajahnya masih tenang, tapi pikirannya sibuk. Kalimat Bu Gita kemarin sore masih bergema di telinganya. Kamu jangan terlalu jujur sama data. Kadang lebih baik nggak tahu apa-apa. Itu bukan nasihat, itu peringatan. Namun, yang membuat Bu Laras semakin penasaran adalah lembar kegiatan bos yang ia temukan kemarin. Beberapa poin terlalu mencolok untuk diabaikan. Jumlah peserta lomba menggembung. Kegiatan yang tak pernah ia lihat tiba-tiba muncul. Dengan dana jutaan rupiah. Ia bukan auditor, tapi ia tahu ada yang janggal. Ketika bel masuk berbunyi dan murid-murid mulai berdatangan, Bu Laras menutup laptopnya. Ia kembali ke kelas seperti biasa, mengajar dengan sabar dan lembut. Tapi diam-diam ia mulai mencatat hal-hal yang menurutnya ganjil, termasuk catatan inventaris di ruang kelas. Jumlah buku bantuan yang tertulis di laporan tidak sesuai dengan yang ia lihat langsung. Siang harinya, usai menggayar, Bu Laras memberanikan diri mendatangi ruang tata usaha. Di sana ada Bu Dewi, staf tuh yang biasa menangani data keuangan dan laporan kegiatan. Ia mengetuk pelan. Bu Dewi, maaf ganggu, saya mau tanya soal laporan bos semester kemarin. Ada filenya? Bu Dewi menoleh dengan wajah kaget. Lalu buru-buru merapikan dokumen di mejanya. Buat apa Bu Laras? Tanyanya waspada. Saya mau pastikan data ekskul yang saya input kemarin itu sinkron sama pelaporan kegiatan. Takutnya saya salah referensi. Bu Dewi tersenyum ke aku. Oh, itu biasanya ibu kepala sekolah yang pegang. Saya cuma bantu cetak. Bu Laras mengangguk. Kalau begitu, saya minta file yang kemarin. Ya, buat dicocokkan saja. Bu Dewi terlihat ragu, tapi akhirnya menyerahkan satu map tipis berisi cetakan laporan kegiatan semester sebelumnya. Ini versi cetaknya. Tolong jangan disebarluaskan ya, katanya pelan. Tenang Bu, ini hanya untuk mencocokkan data, jawab Bu Laras dengan nada netral. Setelah kembali ke ruang guru, Bu Laras duduk di pojok dan mulai membuka halaman demi halaman. Dalam laporan itu, tertulis kegiatan pelatihan literasi digital dengan peserta 80 orang. Anehnya, tidak ada guru yang pernah membicarakan kegiatan itu.
dan tidak ada siswa yang menyebutkannya juga. Lalu ada juga kegiatan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan yang tertulis dilaksanakan di aula sekolah selama 2 hari dengan konsumsi dan sertifikat untuk seluruh siswa. Lagi-lagi, Laras tidak pernah melihat kegiatan itu benar-benar terjadi. Bu Laras menahan napas, tangannya gemetar. Ini bukan hanya salah input, ini bukan lagi ketidaksengajaan. Lantas ia teringat percakapan yang pernah ia dengar beberapa bulan lalu. Saat itu Bu Rini berbicara dengan bendahara sekolah di ruang tertutup. Bu Laras tidak sengaja lewat dan mendengar sepintas kalimat, yang penting laporannya rapi. Audit itu cuma formalitas. Waktu itu ia tidak terlalu peduli. Tapi sekarang, potongan-potongan itu mulai terhubung. Sore itu, saat ruang guru mulai kosong, Bu Laras memotret beberapa halaman laporan dan menyimpannya ke flash disk miliknya. Ia tahu tindakannya ini bisa dianggap nekat. Tapi ia tak bisa menutup mata. Ini bukan hanya soal nama baik sekolah. Ini soal kejujuran. Soal anak-anak yang harusnya mendapat manfaat dari dana yang jelas-jelas tidak sampai ke mereka. Saat akan pulang, ia berpapasan dengan Pak Bram di lorong. "Masih di sekolah, Bu Laras?" tanya Pak Bram. Nadanya datar. "Iya, Pak. Mau menyelesaikan administrasi?" Pak Bram mengangguk. Pandangannya tajam. Seperti tahu sesuatu. "Jangan terlalu banyak tahu, Bu Laras. Sekolah ini seperti rumah tua, terlalu banyak suara di dindingnya," katanya lalu berjalan pergi, tanpa menoleh lagi. Bu Laras berdiri terpaku beberapa saat. Kalimat itu bukan sekadar saran, itu sebuah peringatan lain. Malam harinya, di kamar kos sederhana, yang hanya berisi satu lemari kecil dan kasur tipis, Bu Laras duduk menatap laptopnya. Flash disk, berisi foto dokumen ia tancapkan. Tapi ia belum membukanya, jari-jarinya gemetar. Di atas keyboard, ia tahu, jika ia membuka ini dan melanjutkan, tidak akan ada jalan kembali. Ia bisa saja mengabaikan semuanya, pura-pura tidak tahu, tetap mengajar seperti biasa, dan menjaga pekerjaannya yang meskipun kecil, tapi cukup untuk makan sehari-hari. Namun di benaknya, wajah Nanda dan murid-murid lain melintas. Anak-anak itu percaya padanya. Mereka datang ke sekolah bukan hanya untuk belajar, tapi untuk merasa aman dan jujur. Kalau sekolahnya busuk dari dalam, apa yang bisa mereka harapkan dari masa depan? Bu Laras membuka file itu. Beberapa menit kemudian, ia mencatat satu nama. SMP Negeri Kelima. Di laporan, ada keterangan bahwa beberapa siswa mendapat rekomendasi khusus untuk masuk ke sana setelah kegiatan pelatihan. Tapi ia tahu, beberapa dari siswa itu bukan siswa berprestasi. Ia mulai curiga. Apakah ada hubungan antara laporan palsu dengan praktik jual beli rekomendasi? Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Nomor tadi kenal. "Halo?" Jawabnya ragu. "Bu Laras, ini dari sekolah. Ibu diminta menghadap besok pagi ke ruang kepala sekolah. Ada pembahasan penting terkait laporan bos." Bu Laras terdiam. Suara di seberang langsung menutup telepon tanpa memberi kesempatan bertanya. Detak jantungnya meningkat. Iya, tahu. Permainan baru saja dimulai. Pagi itu, langkah Bu Laras terasa lebih berat dari biasanya. Ia tiba di sekolah lebih awal, namun tidak langsung ke ruang guru. Ia berdiri di halaman sebentar, mengamati bangunan sekolah yang mulai menua. Cat dindingnya memudar. Beberapa jendela, bahkan berjamur. Tapi di atas semua itu, tempat ini adalah dunia bagi murid-muridnya. Dunia yang seharusnya jujur. Ruang kepala sekolah masih tertutup. Bu Laras duduk di kursinya, mencoba tenang. Beberapa guru mulai berdatangan. Pak Bram menyapanya, singkat, lalu langsung menuju mejanya. Bu Gita hanya menatap sejenak, lalu menandok. Tidak ada yang bicara banyak pagi itu. Seperti semua sedang menunggu sesuatu. Sekitar pukul 8, seorang staf tuh menghampiri Bu Laras. "Bu Laras, ibu kepala sekolah sudah menunggu." Bu Laras berdiri. Ia menarik napas pelan dan melangkah ke ruang kepala sekolah. Saat ia masuk, Bu Rini sudah duduk dengan wajah datar. Di sampingnya ada Pak Agus, bendahara sekolah, serta Bu Sari dari tuh. "Silakan duduk," kata Bu Rini. Bu Laras duduk. Tidak ada senyum, tidak ada basa-basi. "Kami mendapat laporan bahwa Anda mengakses data bos tanpa izin," ucap Bu Rini. Langsung, "Apa itu benar?"
Bularas menatap langsung. Saya meminta file itu kepada Bu Dewi untuk mencocokkan jadwal kegiatan. Tidak ada maksud lain, Bu. Jangan beralasan, guru honorer tidak punya wewenang membuka dokumen keuangan, apalagi memotret dan menyimpan salinan tanpa izin. Potong Bu Rini tajam. Apa yang sebenarnya sedang Anda cari, Bularas? Bularas mengatur napas. Saya hanya merasa ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai antara laporan dengan kenyataan di lapangan. Itu saja. Pak Agus mengangkat alis. Kegiatan mana yang Ibu maksud? Pelatihan literasi digital, pendidikan karakter, lalu dana konsumsi dan sertifikat. Saya belum pernah melihat kegiatan itu dilaksanakan, Pak. Suasana ruang itu hening. Sejenak, Bu Rini tertawa kecil. Bularas, Anda guru honorer, tugas Anda mengajar, bukan mengaudit sekolah. Saya tahu posisi saya, Bu. Tapi saya juga guru, dan saya peduli dengan anak-anak. Jawab Bularas pelan, tapi tegas. Cukup. Mulai hari ini, saya larang Anda ikut campur dalam administrasi sekolah. Bila Anda melanggar, saya tidak segan memberhentikan Anda, ucap Bu Rini. Bularas tidak. Ia berdiri dan meninggalkan ruangan itu dengan kepala tegak. Siang harinya, Bularas kembali membuka catatan yang ia simpan semalam. Kali ini ia memeriksa laporan rekomendasi siswa ke SMP negeri. Kelima, ada 5 nama siswa yang direkomendasikan khusus karena ikut pelatihan. Ia tahu 2 dari mereka bukan siswa berprestasi, bahkan sering bolos. Tapi mereka diterima di sekolah unggulan. Ia mulai curiga. Apakah ada jual beli nilai atau semacam jalur belakang yang dijual atas nama prestasi? Bularas mencoba menghubungi salah satu wali murid, Bu Ratmi, ibu dari Arya. Salah satu siswa yang masuk daftar rekomendasi. Bu Ratmi, saya mau tanya sedikit soal Arya. Maaf kalau mengganggu. Oh, iya, Bularas. Ada apa? Saya lihat Arya diterima di SMP 5 lewat jalur rekomendasi sekolah. Itu benar ya? Iya, Bu. Kami juga kaget. Katanya karena ikut pelatihan sekolah. Tapi sejujurnya, kami bayar juga, Bu ya. Simak ya pengurusannya. Jawab Bu Ratmi. Jujur tanpa curiga. Boleh tahu? Bayar ke siapa, Bu? Waktu itu, lewat Pak Agus, bendahara sekolah. Katanya resmi, tapi tidak ada bukti tertulisnya. Bularas terdiam. Ia tahu ini bukan hanya tentang laporan fiktif lagi. Ini sudah menyangkut integritas. Saat Bularas hendak pulang, ia mendapati sepeda motornya tergeletak miring di parkiran. Spion pecah, dan joknya sobek seperti disayat benda tajam. Ia menoleh ke sekeliling. Tapi halaman sudah sepi. Tidak ada CCTV di area itu. Tidak ada saksi, hanya sunyi. Bularas berdiri menatap motornya. Ia tahu ini bukan kebetulan. Malam harinya, Bu Gita mengirim pesan lewat WhatsApp. Laras, aku bisa temui kamu sebentar. Ada hal penting. Bularas membalas singkat. Lalu mengatur pertemuan di warung kecil dekat kosnya. Bu Gita datang 15 menit kemudian. Wajahnya tegang dan suara pelan. Aku dengar kamu dituduh akses data bos tanpa izin. Iya, mereka tahu aku fotokan dokumen. Bu Gita menarik napas. Aku selama ini diminta Ibu Rini untuk mengawasi kamu. Bularas menatapnya lekat-lekat. Aku nggak tahu semua, tapi aku pernah bantu dia cetak laporan. Dan aku juga curiga, ada nama-nama siswa yang diubah nilainya. Bahkan ada anak yang tidak pernah ikut lomba, tapi masuk daftar penerima penghargaan. Aku rasa mereka pakai data itu untuk merap anggaran. Kamu yakin? Tanya Bularas. Bu Gita mengangguk. Aku nggak punya bukti, tapi aku bisa bantu kamu kumpulkan. Bularas terdiam. Ini bukan lagi sekadar perasaan. Sekarang, ia tidak sendirian. Malam itu, Bularas menyusun kembali semua bukti. Salinan laporan, foto dokumen, dan catatan percakapan. Ia menuliskan kronologi secara rinci. Di bagian bawah halaman, ia menuliskan satu kalimat. Jika saya tidak bisa bicara, setidaknya data ini akan bicara. Ia simpan dokumen itu di 2 tempat. Satu di flash disk, satu di drive online. Hanya untuk berjaga-jaga. Esok hari, ia akan mengambil langkah berikutnya. Entah itu langkah yang membawanya ke ujung karier, atau awal dari perubahan. Yang jelas, ia tidak akan diam lagi.
Hari-hari berikutnya berjalan seperti medan ranjau bagi Bularas. Setiap langkahnya terasa diawasi. Setiap geraknya seperti dipelototi. Bahkan ketika ia hanya berdiri di depan kelas sambil mengatur barisan murid, ada saja guru lain yang memerhatikannya. Dari jauh dengan sorot mata penuh curiga. Tak ada lagi sapa ramah dari sebagian rekan kerja. Beberapa guru yang sebelumnya akrab kini bersikap dingin, seolah takut tertular masalah. Di ruang guru, kursi di sebelah Bularas sering dibiarkan kosong. Ia tidak marah, hanya mengerti. Rasa takut memang bisa membuat orang berubah jadi asing. Pak Bram pun mulai menunjukkan sikap berbeda. Kalau biasanya ia menyapa meski singkat, sekarang bahkan tak menoleh saat berpapasan di lorong. Bularas tahu, orang-orang mulai memilih diam. Diam karena takut. Diam karena merasa tidak punya daya. Namun yang paling mengejutkan adalah ketika Bu Dewi dari TU secara terang-terangan mendekatinya saat istirahat. Bularas, saya diminta menarik kembali dokumen cetak yang dulu saya beri. Itu bukan hak Anda. Bu, Laras menatapnya tenang. Sudah saya kembalikan, Bu. Saya tidak menyimpan salinannya. Tapi ia tidak merasa perlu menjelaskan. Beberapa hari kemudian, Bularas mendapat kabar bahwa 2 kelas yang biasanya ia ajar ekskul literasi dibatalkan sepihak. Alasannya, anggaran dibekukan sementara karena sedang ada evaluasi. Bularas diberi penjelasan rinci. Ia juga mendapati murid-muridnya mulai menjauh secara aneh. Nanda, murid paling dekat dengannya, tidak lagi menyapa seperti biasa. Bularas khawatir saat ia mencoba mendekati Nanda di halaman, anak itu justru menunduk dan menarik diri. Nanda, kamu kenapa? Tanya Bularas pelan. Maaf Bu, Ibu Kepala Sekolah bilang, saya nggak boleh terlalu dekat sama Bularas dulu. Jawabnya dengan wajah bingung. Bularas hanya mengangguk dan mengelus kepala anak itu. Ia tidak marah pada Nanda. Ia justru marah pada sistem yang tega menyeret anak-anak dalam permainan kekuasaan. Sore harinya, ia kembali bertemu dengan Bu Gita. Kali ini, Bu Gita membawa beberapa dokumen tambahan. Salinan data nilai yang telah diubah dan laporan fiktif kegiatan lomba sekolah dasar tingkat kabupaten yang katanya dilaksanakan, padahal tidak pernah terjadi. Aku bantu dapatkan ini dari komputer tuh, pas mereka tinggal syalat, bisik Bu Gita. Bularas menerima data itu. Semakin hari, potongan-potongan yang ia kumpulkan makin lengkap. Tapi semakin banyak yang ia temukan, semakin nyata juga ancaman yang mengikutinya. Malam itu, Bularas mendapat pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Berhenti korek-korek. Gak usah sok pahlawan, atau kamu bakal nyesal. Ia tidak panik, ia hanya menyimpan tangkapan layar pesan itu dan mengunci ponselnya. Beberapa menit kemudian, telepon dari nomor tak dikenal masuk. Kali ini tidak bicara, hanya suara napas berat di ujung sana sebelum sambungan diputus. Bularas menutup gorden kamarnya. Ia tahu, permainan ini tidak main-main. Esoknya, sebuah kejadian mengejutkan kembali terjadi. Saat Bularas hendak pulang, ia mendapati ruang kelasnya dalam kondisi berantakan. Laci dibongkar, rak buku dijungkirkan, dan beberapa perlengkapan menghilang. Tidak ada tanda-tanda pencurian besar, hanya cukup untuk menyampaikan pesan. Kami bisa mengasah kekek hidupmu kapan saja. Ia melapor ke penjaga sekolah, tapi jawabannya hanya gelengan kepala. Saya nggak tahu apa-apa, Bu. Saya hanya jaga sampai jam 2. Setelah itu banyak yang keluar masuk, kata Pak Darto. Penjaga sekolah? Siapa saja, Pak? Tanya Bularas. Pak Darto diam, lalu menunduk dan menjawab pelan. Yang jelas bukan orang luar. Itu saja cukup jadi sinyal. Bu Gita mulai menunjukkan gelagat khawatir. Saat mereka bertemu kembali di warung kecil, wajahnya tegang. Laras, kamu yakin mau terusin ini? Saya yakin. Jawab Bularas tanpa ragu. Kalau kamu mundur sekarang, semua bisa selesai. Kita bisa bilang ini cuma salah paham. Atau data salah input. Banyak alasan yang bisa dibuat. Gita, kata Bularas, pelan. Kalau saya berhenti sekarang, saya bukan hanya pengkhianat buat diri saya sendiri, tapi juga buat anak-anak yang percaya bahwa sekolah adalah tempat aman.
Bu Gita terdiam, lalu mengangguk pelan. Aku bantu kamu kirim semua data ini ke orang yang tepat. Ada kenalanku yang kerja di media lokal. Dia biasa investigasi soal sekolah. Bu, Laras mengangguk. Kalau kamu ikut bantu, kita harus siap sama semua kemungkinan. Aku sudah siap, kata Bu Gita. Cuma satu syarat. Jangan pernah sebut namaku di depan umum. Bu Laras tersenyum. Kamu tetap punya keberanian kita. Itu lebih dari cukup. 3 hari kemudian, laporan investigasi tentang dugaan penyelewengan dana BOS dan manipulasi nilai di SDN Cakrawala 01 tayang di salah satu portal berita online lokal. Artikel itu tidak menyebut nama siapapun, hanya menyampaikan data dan temuan sekarang, tapi isinya cukup mengguncang. Keesokan paginya, sekolah gempar. Semua guru berkumpul di ruang guru, wajah-wajah panik dan penasaran. Bu Rini datang dengan langkah cepat, memanggil Pak Agus, lalu mengunci diri di ruang kepala sekolah. Bu Laras datang seperti biasa. Ia menyapa murid-murid, mengajar seperti hari-hari sebelumnya. Ia tidak menghindar, tidak bersembunyi di ruang guru. Tidak ada yang menyapa, semua mendadak bisu. Beberapa bahkan menjauh, seperti takut tertular masalah. Namun saat istirahat, seseorang mendekatinya diam-diam. Seorang guru senior perempuan yang selama ini dikenal netral. Bu Laras, bisiknya. Kalau kamu butuh dukungan, aku siap. Tapi, jangan bilang siapa-siapa dulu. Sekolah ini memang sudah lama bermasalah. Kamu cuma orang pertama yang berani. Bu Laras menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, seseorang berbicara tanpa rasa takut. Hari itu, ia merasa satu hal yang dulu hilang kembali. Harapan. Bu Laras memandangi tumpukan map yang baru saja ia fotokopi diam-diam di sebuah warnet dekat rumahnya. Dokumen itu berisi laporan keuangan sekolah, surat persetujuan pencairan dana BOS, dan beberapa dokumen hasil input nilai siswa. Semuanya disimpan dalam flash disk kecil yang ia bawa kemana-mana sekarang, seperti membawa bom waktu yang siap meledakkan satu institusi. Beberapa malam belakangan, ia sulit tidur, bukan karena takut, tapi karena pikirannya penuh. Ia tahu langkahnya ini bisa berakibat besar, bukan hanya bagi dirinya, tapi juga orang lain. Banyak nama yang tercantum dalam dokumen bukan hanya Bu Rini, kepala sekolah, tapi juga beberapa guru senior dan staf tuh. Mereka semua punya peran, beberapa jadi saksi, lainnya mungkin bagian dari permainan kotor itu. Bu Laras bukan orang yang suka mencampuri urusan orang lain, apalagi memusik kenyamanan orang-orang yang sudah puluhan tahun bekerja di tempat itu. Tapi kali ini berbeda. Ia melihatnya dengan mata kepala sendiri. Nilai siswa yang dijual untuk meluluskan anak-anak dari keluarga mampu. Dana operasional yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki fasilitas sekolah justru masuk ke rekening pribadi. Dan yang paling menyakitkan, para guru honorer seperti dirinya dipaksa untuk tutup mulut. Suatu siang, Bu Laras mengajak Bu Yuni, satu-satunya guru yang selama ini terlihat netral, untuk berbincang di kantin. Bu, saya butuh pendapat Ibu. Ini penting, kata Bu Laras pelan, memastikan tidak ada yang mendengar. Bu Yuni mengernyit. Ada apa Laras? Tanpa banyak kata, Bu Laras membuka tasnya dan menunjukkan beberapa hasil fotokopian. Ia menjelaskan semuanya dengan tenang, mulai dari nilai siswa yang dimanipulasi, hingga jumlah dana BOS yang tidak sesuai realisasi. Wajah Bu Yuni perlahan berubah. Ia membaca dokumen itu serius, beberapa kali menatap Bu Laras, seolah tak percaya. Aku tahu soal ini, tapi aku tak punya cukup bukti, dan aku terlalu takut untuk bicara, ucap Bu Yuni akhirnya. Suaranya nyaris seperti bisikan. Bu Yuni, sendiri. Saya siap maju, tapi saya tidak bisa sendirian. Saya butuh orang yang mau bersuara juga. Untuk anak-anak kita, untuk sekolah ini, ujar Bu Laras mantap. Bu Yuni menghela napas lama, kemudian ia mengangguk. Namun, kabar selalu punya sayap. Entah siapa yang mengendus bahwa Bu Laras mulai bergerak. Tapi sore itu, ia ditegur oleh Bu Rini di ruangannya. Apa yang kamu cari, Laras? Tanya Bu Rini, tanpa basa-basi. Nada suaranya bukan lagi tegas, tapi mengancam. Mata tajamnya menatap seperti sedang menakar ketakutan Bu Laras. Saya hanya mencoba memperbaiki administrasi yang kemarin. Saya salah input, Bu, jawab Bu Laras. Tenang, tapi tetap waspada.
Kau pikir aku bodoh? Kau kira aku tidak tahu? Kau masuk ruang TU tanpa izin? Kau pikir fotokopi itu tidak tercatat? Bu Rin mendekat. Jaraknya tinggal 1 meter dari wajah Bu Laras. Kau main api, Laras. Bu Laras tidak menjawab. Ia hanya menatap balik. Tidak mundur sedikit pun. Dalam diamnya, ia seperti berkata, "Silakan, ancam saya." Tapi saya sudah siap. Tak lama, surat peringatan keluar. Bu Laras dianggap melanggar etika. Guru Kara memasuki ruangan tanpa izin dan menyalahgunakan dokumen sekolah. Surat itu ditandatangani langsung oleh kepala sekolah dengan tembusan ke yayasan. Namun, anehnya, surat itu tidak diberikan langsung pada Bu Laras. Ia justru mengetahuinya dari Bu Yuni, yang melihatnya di papan pengumuman guru. Saat Bu Laras menanyakan langsung ke bagian administrasi, staf tuh justru mengelak, mengatakan bahwa surat itu belum final dan masih draft. Ancaman itu nyata. Bu Laras tehu, itu bukan hanya teguran, itu peringatan keras. Berhenti, atau karirmu selesai. Tapi yang membuatnya tidak berhenti bukan sekadar rasa marah, melainkan rasa tanggung jawab. Beberapa hari ini, ia mulai mendengar cerita murid-muridnya tentang orang tua mereka yang diminta sumbangan agar anaknya bisa naik kelas, tentang guru-guru yang tidak pernah masuk, tapi tetap diberi nilai, dan kelas-kelas yang bocor, komputer yang rusak, tapi tak pernah diperbaiki meski anggaran turun setiap semester. Ia menuliskannya semua dalam catatan kecil, rapi, lengkap. Suatu malam, ia memberanikan diri bertemu seorang kenalan lamanya Rian, mantan muridnya yang kini menjadi wartawan lokal. "Rian, saya punya sesuatu yang penting, tapi saya butuh tahu. Kalau saya serahkan ini, apa yang bisa kamu bantu?" tanya Bu Laras serius. Rian membaca file dalam flash disk itu. Raut wajahnya perlahan berubah dari penasaran menjadi ngeri. "Bu, ini bisa jadi besar. Tapi Ibu yakin?" "Saya yakin. Ini bukan soal saya. Ini soal masa depan sekolah ini." Rian terdiam sejenak. "Kalau begitu, kita harus siapkan semuanya. Jangan hanya satu sisi yang bicara. Kita kumpulkan testimoni, kita cek keuangan resmi, dan kita rekam semua prosesnya. Kalau kita salah langkah, mereka bisa membalik semuanya." Bu Laras mengangguk. Ia tahu pertarungannya baru saja dimulai. Hari itu ruang guru terasa mencekam. Semua mata tertuju pada Bu Laras yang duduk tenang di kursinya. Sementara kepala sekolah Bu Rini berjalan mondar-mondir dengan wajah merah padam. Di tangannya ada selembar surat pemanggilan dari Dinas Pendidikan yang sudah resmi dilayangkan ke sekolah mereka. "Apa maksudmu membawa-bawa urusan internal keluar?" bentaknya menunjuk wajah Bu Laras. Bu Laras menatapnya dengan tenang. Tidak ada lagi rasa takut seperti 2 bulan lalu saat ia dihina di depan rekan-rekannya. Tidak ada lagi gemetar atau air mata. Yang ada hanya keteguhan. "Saya tidak membawa urusan internal. Saya hanya melaporkan pelanggaran yang nyata. Kita semua guru, Bu. Tugas kita mendidik. Kalau kita sendiri menipu dalam laporan dan nilai, bagaimana bisa anak-anak kita percaya pada kejujuran?" Beberapa guru lain hanya terdiam. Di antara mereka, Bu Tanti dan Pak Yoga tampak gelisah. Mereka tahu betul bahwa yang disampaikan Bu Laras bukan fitnah. Semua bukti sudah terlalu jelas. Rekaman suara, fotokopi dokumen, bahkan testimoni siswa dan wali murid. Tak bisa lagi disembunyikan. Bu Rini masih berusaha melawan. "Kau pikir dengan membawa masalah ini ke dinas, kau bisa jadi pahlawan? Justru kau mencemarkan nama baik sekolah. Berapa tahun aku membangun reputasi sekolah ini. Dan berapa banyak anak yang dirugikan karena manipulasi nilai pungutan layar? Dan guru yang tidak pernah masuk tapi tetap menerima honor?" balas Bu Laras. Suaranya tetap datar, namun tegas. Perdebatan itu menjadi puncak dari semuanya. Dinas Pendidikan mengirim tim audit dan pengawasan. Mereka mulai memeriksa satu persatu laporan keuangan, absensi guru, hingga nilai-nilai siswa dari tahun-tahun sebelumnya. Hari demi hari berlalu. Sekolah menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Wartawan mulai berdatangan. Bahkan beberapa wali murid meminta klarifikasi terbuka. Situasinya berubah total. Bu Rini akhirnya dicopot dari jabatannya. Tidak hanya itu, ia juga harus menjalani proses hukum
karena terbukti melakukan penyelewengan dana, BOS, dan memalsukan laporan akademik. Beberapa guru senior yang terbukti ikut serta juga mendapatkan sanksi. Bu Tanti mengundurkan diri dengan diam-diam, sementara Pak Yoga dipindahkan ke sekolah lain. Di tengah semua kekacauan itu, Bu Laras justru mendapat undangan resmi dari Dinas Pendidikan. Ia dipanggil bukan untuk diperiksa, tapi untuk menerima ucapan terima kasih secara resmi karena telah berani membuka mata semua pihak. Ia tak pernah mengira perjuangannya akan sampai sejauh itu. Semua bermula dari hinaan atas kesalahan administrasi sederhana, tapi justru dari sana, ia menemukan keberanian untuk berdiri melawan sistem yang bobrok. Suatu sore, Bu Laras duduk sendirian di ruang kelas yang kosong. Di depannya, tumpukan kertas, ulangan siswa kelas ke-8, tangannya sibuk mengoreksi, tapi pikirannya melayang jauh. "Ibu tidak marah lagi sama sekolah ini?" tanya Lani. Siswi cerdas yang dulu sempat menangis karena nilai matematika aslinya diubah. Bu Laras tersenyum. "Tidak. Justru sekarang ibu merasa lebih sayang dari sebelumnya. Karena sekolah ini butuh perubahan. Dan perubahan itu butuh orang-orang yang berani bilang cukup." Lani mengangguk pelan, lalu pamit pulang. Malamnya, di beranda rumah kontrakan kecilnya, Bu Laras duduk bersama ibunya, yang kini sudah sembuh dari sakit. Tak banyak yang berubah secara materi dari hidup mereka. Gaji Bu Laras masih honor, meski kini ia ditawari menjadi ASN jalur khusus pengabdian. Namun yang berubah adalah rasa percaya diri, rasa damai karena sudah tidak tinggal diam terhadap ketidakadilan. Beberapa bulan kemudian, sekolah itu dipimpin oleh kepala sekolah baru yang lebih terbuka. Transparansi mulai diterapkan. Tidak ada lagi pungutan sembarangan. Tidak ada lagi siswa yang nilai bagusnya ditukar dengan uang. Bu Laras tetap mengajar dengan caranya yang sederhana. Tapi kini, ia tak lagi dianggap remeh. Ia dihormati karena keteguhan hatinya. Bukan karena ia sempurna, tapi karena ia memilih berdiri tegak. Bahkan saat semua orang menyuruhnya tunduk,